Manusia adalah makhluk yang suka menjelajah dan penasaran akan hal yang baru. Itulah sebabnya sekarang permukiman manusia bisa dijumpai di berbagai belahan bumi, termasuk di lokasi-lokasi ekstrim yang oleh orang lain itu dianggap mustahil untuk ditinggali. Nah, berikut ini adalah lokasi-lokasi ekstrim yang ditinggali oleh manusia. Dasar danau kering. Aztec adalah nama dari sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Meksiko. Ketika masih berdiri, bangsa Aztec membangun ibu kotanya di tengah-tengah Danau Texcoco. Pada tahun 1521, Aztec mengalami keruntuhan setelah ibu kotanya ditaklukkan oleh bangsa Spanyol. Ketika sudah berhasil menaklukkan ibu kota Aztec, bangsa Spanyol mencoba memperluas kota tersebut supaya bisa dihuni oleh lebih banyak orang. Permasalahannya adalah ibu kota Aztec ini dibangun di tengah-tengah danau, sehingga tidak banyak lahan yang masih tersedia untuk menampung lebih banyak orang. Namun bangsa Spanyol tidak mau menyerah. Mereka memutuskan untuk mengeringkan danau tersebut dan mendirikan bangunan-bangunan baru di dasar danau yang sudah kering. Mexico City yang sekarang menjadi ibu kota negara Meksiko merupakan hasil dari jerih payah bangsa Spanyol dan penerusnya di tanah Meksiko. Separuh dari wilayah Mexico City didirikan di atas bekas danau yang sudah mengering. Namun dalam jangka panjang, tindakan mengeringkan danau untuk dijadikan lahan permukiman ternyata membawa dampak negatif bagi Meksiko. Pada tahun 1985, terjadi gempa bumi yang hebat yang merobohkan begitu banyak bangunan di Mexico City. Belakangan ini juga diketahui kalau banyaknya bangunan roboh terjadi karena tanah yang ada di bekas danau tersebut tidak cukup stabil untuk meredam guncangan gempa. Sebagai akibatnya, rumah-rumah yang dibangun di bekas dasar danau ini menjadi tumbal ketika gempa bumi menerjang. Bekas properti film. Siapa yang tidak tahu Star Wars? Ini adalah nama dari seri film yang bercerita mengenai konflik di luar angkasa antara Galactic Empire melawan kawanan pemberontak. Karena film ini menampilkan adegan-adegan pertempuran di luar angkasa dengan begitu megah, Star Wars pun kini menjadi salah satu seri film bertema luar angkasa yang paling terkenal di dunia. Satu dari sekian banyak film Star Wars yang pernah dibuat adalah film berjudul The Phantom Menace yang dirilis pada tahun 1999. Film ini merupakan salah satu film terpenting dalam kisah seri Star Wars karena bercerita mengenai asal-usul Anakin Skywalker, sosok asli di balik tokoh jahat Darth Vader. Di dalam film tersebut, Anakin diceritakan tinggal di sebuah kota padang pasir yang bernama Mos Espa. Supaya kota tersebut nampak seperti kota sungguhan, kru film Star Wars membuat miniatur kota di tengah-tengah padang pasir Tunisia, suatu negara di Afrika Utara yang berseberangan langsung dengan benua Eropa. Ada lebih dari 15 bangunan yang menyerupai rumah yang dibangun oleh kru film untuk setting Mos Espa. Saat aktivitas pengambilan gambar sudah selesai, miniatur kota tersebut ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai oleh kru film. Melihat hal tersebut, sejumlah warga lokal kemudian punya inisiatif memanfaatkan miniatur kota sebagai tempat tinggalnya. Salah seorang di antara mereka bahkan berjualan cenderamata dengan memanfaatkan reputasi tempat tersebut sebagai bekas lokasi pengambilan film. Bunker. Bunker adalah bangunan kecil yang dilengkapi dengan dinding tebal untuk keperluan perlindungan. Fungsi utama bunker adalah sebagai tempat berlindung ketika terjadi perang. Bunker yang dilengkapi dengan jendela bisa digunakan oleh tentara untuk menembak musuh tanpa khawatir bakal tertembak balik. Albania yang terletak di sebelah timur Italia adalah salah satu negara dengan jumlah bunker terbanyak di dunia. Soalnya ketika negara tersebut masih dipimpin oleh diktator Enver Hoxha, Hoxha merasa khawatir kalau negaranya bakal diinvasi oleh negara-negara tetangganya. Sebagai antisipasi jika suatu hari Albania benar-benar diinvasi,
Hoxha pun memerintahkan pembangunan bunker secara besar-besaran di seluruh wilayah Albania. Hoxha berharap jika suatu hari nanti negaranya benar-benar diinvasi, rakyat Albania bisa beramai-ramai memanfaatkan bunker tersebut sebagai tempat untuk berlindung dan membela negaranya. Ketakutan Hoxha tersebut pada akhirnya tidak pernah terwujud karena hingga akhir hayatnya tidak ada negara yang menginvasi Albania. Diperkirakan ada lebih dari 170.000 bunker yang dibangun di wilayah Albania. Bunker-bunker tersebut bentuknya menyerupai pondok kecil yang beratap bundar. Tahun 90-an, Albania dilanda krisis ekonomi yang parah. Sebagai akibatnya, banyak penduduk Albania yang terpaksa hidup terlunta-lunta karena tidak punya tempat tinggal sendiri. Bunker-bunker yang kini teronggok tak terpakai tersebut lantas digunakan oleh sejumlah kaum tunawisma sebagai tempat tinggalnya. Bawah tanah. Kalau bicara soal makhluk yang membangun rumah di bawah tanah, maka kamu mungkin hanya akan membayangkan hewan-hewan seperti semut atau tikus tanah. Faktanya, manusia juga ada yang membangun rumah di bawah tanah. Mereka yang tinggal di bawah tanah bahkan sudah melakukannya selama ratusan tahun. Di Turki, ada kompleks pemukiman yang dibangun di bawah tanah. Derinkuyu adalah nama dari kota bawah tanah tersebut. Kota tersebut awalnya dibangun oleh penduduk setempat untuk menghindari dampak timbulnya perang antar Romawi Timur dan bangsa Arab yang berlangsung pada abad ke-8 sampai abad ke-12. Derinkuyu berada 60 meter di bawah permukaan tanah. Kota ini punya daya tampung mencapai 20.000 orang. Supaya bisa menunjang kehidupan penduduk sebanyak itu, penduduk Derinkuyu melakukan pradik budidaya hewan di kota bawah tanah tersebut. Karena terletak di bawah tanah, rumah-rumah penduduk Derinkuyu nampak seperti jaringan ruangan dan lorong raksasa. Selain rumah, Derinkuyu juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas umum seperti gudang minuman anggur, sekolah, sampai tempat berdoa. Penduduk dari golongan elit tinggal di lokasi yang letaknya lebih dekat dengan permukaan tanah. Kota Derinkuyu sempat ditinggalkan oleh penghuninya pada tahun 1923 karena keluarnya kebijakan pertukaran penduduk antara Yunani dan Turki. Baru pada tahun 1963, keberadaan Derinkuyu diketahui kembali. Sekarang, Derinkuyu menjadi tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh siapapun. Namun, hanya bagian atas Derinkuyu yang bisa diakses oleh wisatawan. Tepi jurang. Tinggal di tepi jurang bukanlah hal yang terpikir di benak kebanyakan orang ketika membayangkan lokasi tempat tinggal yang ideal. Tapi kebanyakan hal tersebut tidak berlaku bagi para penghuni kuil Swangkong yang terletak di Cina Utara. Soalnya, kuil merangkap asrama ini dibangun tepat di tepi jurang dengan fondasi pilar kayu. Karena kuil Swangkong nampak seolah-olah bergantung di tepi tebing, kuil yang bersangkutan juga dikenal dengan nama kuil gantung. Walaupun kelihatan sederhana, ada alasan kenapa kuil tersebut dibangun di tempat ekstrim ini. Karena tebing yang menjadi lokasi kuil Swangkong tidak bisa diakses dan ditinggali oleh sembarang orang. Kuil Swangkong menjadi tempat yang sunyi dan ideal untuk bermeditasi. Kuil Swangkong dibangun di bagian cekungan tebing yang berada di ketinggian 30 meter dari permukaan tanah di bawahnya. Karena dibangun di bagian cekungan tebing, kuil Swangkong pun berada dalam posisi yang terlindung dari terpaan hujan dan paparan sinar matahari. Menurut legenda yang banyak diyakini oleh penduduk setempat, kuil Swangkong dibangun oleh seorang biksu yang bernama Liaoran pada tahun 491. Sejak didirikan, kuil Swangkong sudah beberapa kali mengalami perbaikan dan perluasan sampai menjadi seperti sekarang.